3 Maret 1924, bagaikan jarum jam yang berada di angka 12. 12 adalah angka tertinggi dalam putaran jarum untuk kemudian kembali berputar ke bawah. Bagi umat Islam, ini adalah waktu yang barangkali takkan terlupakan. Inilah waktu ketika kekhalifahan Utsmaniyah tamat untuk kemudian bersalin rupa dengan bentuk Republik Turki. Gerakan Republikan ini dilakukan dari dalam oleh kaum muda Turki berhaluan sekuler yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Yang menarik, di tanggal dan waktu yang sama tapi di tahun berbeda, 1946, terjadi juga penghabisan daulah-daulah Islam di pantai timur Sumatera yang kelak menjadi negara Sumatera Timur dan Provinsi Sumatera Utara. 20 tahun selepas jatuhnya Utsmaniyah, pada 3 Maret 1946, penyerangan dilakukan serentak terhadap 3 pilar Sumatera Timur, Melayu, Simalungun, dan Karo. Kesultanan Langkat dan Asahan adalah yang paling mengalami penderitaan hebat dalam pembantaian ini. Selain Kesultanan Serdang, Delhi, juga kerajaan-kerajaan Simalungun dan Karo. Sejumlah kalangan bahkan menyebut tragedi Sumatera Timur ini sebagai genosida. Dan seperti halnya Utsmaniyah, yang terjadi di Sumatera Timur juga mengalami republik, daur ulang masyarakat dari tatanan lama diubah ke tatanan baru. Selain itu, kesamaan tanggal dan bulan ini tentu saja memantik pertanyaan, apakah pelaku penyerangan di Sumatera Timur mengambil momen tanggal dan bulan jatuhnya kekhalifahan Utsmaniyah. Utsmaniyah lantas menunjukkan kapasitasnya sebagai pelindung. Ia mengirimkan berbagai bantuan untuk menyekat laju Portugis di lautan India, mengambil kembali Laut Merah, membebaskan pesisir Afrika, menyerang pusat-pusat perdagangan yang dikuasai Portugis di Teluk Persia, atau menangkis serangan Portugis atas Jeddah. Di masa itu Utsmaniyah senantiasa mengirimkan bantuan, baik militer maupun politik, bagi negara-negara Islam yang memerlukan pertolongan, termasuklah Kesultanan Aceh Darussalam yang baru menyatakan merdeka dari Pedir melalui Sultan Ali Mugayyad Shah. Pedir adalah satu negara yang dikuasai Portugis selepas Melaka jatuh. Kepada Aceh, Utsmaniyah mengirimkan 2 buah kapal beserta tentara. Hasilnya, Portugis pun terusir dari Aceh. Sejak itu, Aceh menjadi sangat kuat di kawasan. Aceh mulai menguasai Daya, juga Pasai. Peperangan dan ancaman juga diarahkan ke Semenanjung, pantai timur Sumatera, Batak, pantai barat Sumatera, hingga Jambi. Meskipun tak sepenuhnya berhasil, Utsmaniyah nyatanya telah menyekat ambisi Portugis untuk menguasai dunia Islam. Kekuatan Eropa berlipat ganda, tapi waktu berlalu, zaman berganti. Di sekitar abad 19, muncul kekuatan Eropa baru yang lebih kuat daripada Portugis, yakni British dan Belanda. Kedua negara ini mulai melakukan dominasi atas segala aktivitas di lautan India dan kepulauan lain. Dan, seperti mana abad 16-17, negara-negara Islam di dunia Melayu kembali menghadapi tekanan dari negara-negara Eropa. Sejumlah catatan menampakkan adanya kehendak meminta bantuan atas perseteruan yang terjadi di negeri masing-masing. Pada 1558, Sultan Taha Syaifuddin bin Sultan Muhammad Fakhruddin yang berkuasa di negeri Jambi mengirimkan surat kepada Utsmaniyah di Istanbul. Isinya meminta pengakuan sebagai bahagian dari kekhalifahan Utsmaniyah. Pengakuan ini dipandang penting dalam kerangka peperangan yang tengah terjadi antara Jambi dengan Belanda. Lalu, pada 1860-an, Sultan Johor, Sultan Abu Bakar, tercatat berkunjung ke Istanbul dan berjumpa dengan Khalifah Sultan Abdul Hamid II. Di sini Sultan Abdul Hamid II menikahkan seorang putri dari Turki dengan Sultan Johor. Sementara pada 1873, Aceh Darussalam yang juga sedang berperang dengan Belanda mengirimkan diplomatnya, Sayyid Abdul Rahman Al-Zahir dan Yang Abbas ke Istanbul. Di Istanbul mereka berjumpa dengan Perdana Menteri Utsmaniyah, Ali Pasha, dan Menteri Luar Negara, Sefet Pasha. Lalu pada 1892, pemimpin Negeri Sembilan juga meminta perlindungan kepada Kepala Tentara Laut Utsmaniyah. Saat itu Negeri Sembilan terjepit atas penjajahan British. Pada 1503, Sultan Brunei Darussalam Sultan Hashim
Jalilul Alam Akamadin menulis surat kepada Sultan Abdul Hamid II. Isinya sama seperti tetangga-tetangganya, yakni meminta perlindungan atas tindakan British yang merampas wilayahnya. Koordinasi petinggi-petinggi dunia Melayu dengan Utsmaniyah ini terjadi di Istanbul. Akan tetapi, koordinasi yang jauh lebih masif terjadi di Mekkah manakala ibadah haji dilakukan. Dan ini pula alasan pihak Eropa kerap kali menyekat atau menghalang orang-orang Melayu untuk menunaikan rukun Islamnya. Mereka yang pulang haji umumnya melibatkan diri dalam gerakan-gerakan politik anti penjajahan. Selain itu, umumnya para haji ini juga melakukan kerja-kerja penulisan dan penerbitan kitab, baik di Arab maupun di tanah-tanah Melayu. Dalam memperoleh simpati Utsmaniyah, sejumlah cara dilakukan oleh orang-orang Melayu yang sedang dalam kondisi terdesak. Aceh, misalnya, membuat sebuah peta yang menunjukkan kedekatan fisik antara Sumatera dengan Anatolia. Sementara Jambi memiliki sejarah yang masih menjadi perdebatan, yang berpusar pada nama Ahmad Barus II atau Datuk Paduka Berhalo. Ahmad Barus II dikatakan berasal dari Kesultanan Utsmaniyah yang datang ke Jambi. Namun, kapal yang digunakannya karam di Pulau Berhala. Selanjutnya dikatakan bahwa ia menurunkan anak keturunan yang kemudian menjadi para yang di Pertuan Jambi. Hanya saja, kekuatan kekhalifahan Utsmaniyah sudah berbeda dengan abad 16 atau 17. Di paruh akhir abad 19, kuasa Eropa telah bertambah dan menguat. Utsmaniyah tak lagi menghadapi Portugis, tetapi juga British, Belanda, Jerman, Rusia, Austria, atau Italia. Kondisi semacam itu membuat Utsmaniyah terpaksa menolak permintaan bantuan dari orang-orang Melayu secara terang-terangan. Sewaktu hendak membantu Aceh, Eropa memperingatkan Utsmaniyah untuk tak turut campur atas perang Aceh dan Belanda. Eropa mengatakan kepada Utsmaniyah bahwa yang terjadi di Aceh bukanlah perang agama. Apabila Utsmaniyah masuk ke gelanggang Aceh, kuasa besar mereka akan menuntut perlindungan bagi umat Kristen yang berada di wilayah Utsmaniyah. Sementara itu, Perang Dunia ke-1 yang meletus pada 1914 juga tengah menjelang. Dalam perang itu, Utsmaniyah berada di pihak Jerman dan turut berlaga dengan British. Perang yang brutal itu menghasilkan kekalahan bagi Utsmaniyah. Ia menyerah kepada British pada 1918. Selanjutnya kekhalifahan dilucuti dan wilayahnya dibagi-bagi oleh pemenang. Jatuhnya kekhalifahan ini bagai air bah yang membuat tepian berubah. Tak kurang Muhammad Iqbal dari Punjab, Pakistan sekarang, menyampaikan kegundahannya melalui syairnya yang masyhur, Tulu'e Islam atau Kebangkitan Islam, yang ia tulis menjelang hancurnya kekhalifahan.